Saran saya, bermainlah di suhu aman yakni 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, masih di channel Barfil. Jadi teman-teman, ini adalah alat mesin tetas kami untuk menetaskan khusus ayam nih ya. Jadi di sini kami akan berbagi tentang bagaimana mengatur suhu atau suhu yang tepat untuk menetaskan telur ayam. Ini kondisinya seperti ini teman-teman. Ini terdiri dari dua buah rak, ini untuk settle-nya, kemudian ini untuk hatchernya. Jadi telur awalnya kita letakkan di sini di hari pertama sampai 18 hari kita letakkan di bagian atas sini. Terus kemudian nanti setelah antara 18 sampai 19 hari kita letakkan di bawah sini. Ini kita angkat. Telur kita pindahkan ke sini. Terus kemudian di dalamnya ini ada bak ya untuk airnya. Jadi untuk kelembabannya. Mesin tetas ini full otomatis ya teman-teman, kecuali untuk mengatur kelembabannya masih manual. Jadi untuk mengatur kelembabannya kita pakai air, kita letakkan dalam nampan ini. Terus untuk masalah pembolak-balikannya ini otomatis semuanya, ini kita set di sini ini menitnya. Jadi ini untuk setting apanya namanya, timernya teman-teman, timer untuk rollernya ini. Jadi ini kalau kita colokkan di dalam di sini ya, dia nanti pada ini kan 180, ini 180 menit berarti sekitar 3 jam ya teman-teman. Jadi ini kita setting roller mesin tetas ini akan berputar 3 jam sekali. Jadi 3 jam sekali telur akan bolak-balik sendiri otomatis teman-teman. Langsung saja kita tes ya teman-teman. Kita pakai ini satu buah telur ya, kita tandai nih. Kita tandai mutar enggak dia, nah, kan kita tandai seperti inilah, kita letakkan di sini ya. Ini 179 berarti kan masih lama. Nah, untuk mempercepatnya ini kita colokkan dulu, terus kemudian kita matikan biar tahu teman-teman ini mutar atau enggak. Nah, jadi yang satu ini adalah menit teman-teman. Jadi telurnya akan mutar selama 1 menit seperti itu. Nah ini dia, perlahan-lahan dia akan mutar. Kan mutar kan? Kan hitamnya, tanda garis hitam yang kita buat tadi sudah apa namanya, sudah turun ke bawah, berarti tanda dia bahwa dia ini berputar. Nah ini 180 berarti dia nunggu 3 jam lagi baru kemudian dia akan berputar selama 1 menit lagi. Nah posisi hitamnya tadi sekarang ada di bawah teman-teman, jadi seperti ini. Dan selama 3 jam sekali dia akan terus menerus seperti itu. Nah terus kemudian sebelum kita berbicara mengenai apa namanya suhu ideal mesin tetas, sebetulnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya saat kita berusaha untuk menetaskan telur melalui atau menggunakan mesin tetas ya teman-teman. Jadi tidak hanya berputar atau berkutat pada suhu, kelembaban, namun ada juga faktor lain yang menentukan dari istilahnya telur tersebut bisa menetas atau tidak. Ya, di antaranya itu kualitas bibit atau kualitas indukan ayam teman-teman. Jadi kalau usianya terlalu muda atau mungkin sudah berumur di atas sekitar 7 tahun ke atas, nah itu biasanya juga persentase penetasannya kurang bagus. Terus kemudian telur yang dihasilkan itu ya tidak semua telur yang dihasilkan oleh ayam kita itu ada isinya, maksudnya. Jadi kalau telur itu dibuahi dia namanya fertil, kalau tidak dibuahi dia infertil. Nah, yang punya potensi untuk menetas itu adalah yang fertil, sedangkan yang infertil potensinya cuma satu, yakni digoreng teman-teman. Terus di samping itu juga suhu ideal mesin tetas, kemudian kelembabannya, terus kemudian faktor eksternal atau operatornya teman-teman. Ya, faktor kenapa di sini operator juga termasuk ya, karena kalau teman-teman menggunakan mesin tetas manual otomatis kan harus dibolak-balik kan.
Kalau ini kan kebetulan otomatis. Terus kemudian ya di samping untuk membolak-balikkan telur, mengecek kelembaban, kalau saya ini hanya saya hanya perlu mengecek kelembabannya saja karena untuk bolak-balikannya kan sudah otomatis. Terus kemudian pemisahan telur dari yang fertil dan yang infertil teman-teman. Itu biasanya kalau kalau saya pribadi itu 3 hari sebetulnya udah nampak. Cuman untuk lebih yakinnya biasanya saya memerlukan waktu antara 5 sampai 7 hari lah, itu udah pasti yakin oh telur ini infertil, telur ini bisa dilanjutkan. Kalau yang infertil ya tetap kita keluarkan, terus kemudian ya kita goreng atau kita rebus atau kita apakan lah ya teman-teman ya. Jadi tidak serta-merta 100 telur kita masukkan ke dalam mesin tetas, terus kemudian hanya menetas misalkan cuman 50 atau 70 atau bahkan mungkin hanya 20 atau 30, oh berarti mesin tetasnya jelek. Tidak seperti itu teman-teman. Karena itu tadi kami sampaikan di depan, banyak sekali faktor yang mempengaruhi saat proses penetasan telur menggunakan mesin tetas. Sebetulnya jujur saja ya teman-teman, standar baku untuk penetasan telur ya, untuk telur ayam ini ya, sekali lagi untuk telur ayam itu suhu idealnya atau suhu yang pas itu rentangnya antara 37 derajat sampai 39 derajat Celcius. Yaitu standar bakunya lah yang biasanya dipakai seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya suhu yang benar itu berapa? Suhu yang benar ya itu tadi teman-teman, antara 37 sampai 39 derajat Celcius. Nah, kan bingung kan? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Suhu itu dianggap ideal ya, suhu di samping faktor yang lain tadi ya, yang sudah kita sebutkan tadi di atas, dari kualitas bibit indukan, telur yang dihasilkan, suhu ideal, kelembapan dan operator. Nah, di sini kita berbicara mengenai suhu ideal. Jadi suhu yang benar itu seperti apa, atau suhu yang tepat itu pasnya berapa sih? Nah, suhu yang tepat sekali lagi jawabannya antara 37 sampai 39 derajat Celcius. Nah, suhu tersebut bisa pas atau dianggap ideal atau dianggap istilahnya benar apabila teman-teman saat menetaskan telur di antara rentangnya antara 37 sampai 39 itu, apabila telurnya menetas di usia 21 hari, berarti suhu tersebut sudah ideal, suhu tersebut sudah pas, suhu tersebut sudah benar. Tapi apabila teman-teman menetaskan telur, kemudian dia menetas usianya kurang dari 21 hari, maka suhu tersebut berarti terlalu panas. Dan apabila lewat atau menetasnya itu lebih daripada 21 hari, maka suhunya kurang panas. Jadi seperti itu teman-teman. Pasnya bagaimana ya? Pasnya di saat teman-teman sekali lagi apabila berhasil menetaskan telur ayam di usia 21 hari, maka suhu tersebutlah yang pas. Entah itu mungkin 37 derajat Celcius, atau 38 derajat Celcius, ataupun 39 derajat Celcius. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada suhu yang pas harus 38, tidak. Kalau teman-teman amati, ini suhunya lebih daripada 38 teman-teman. Ini saya setting ini 38, kalau tidak salah, 3 ya. Ini sudah suhu maksimal, makanya di sini lampunya mati. Apabila nanti suhunya itu kurang dari 3, ini kan sudah mulai turun. Nah, nanti ini 37,8 kalau tidak salah, dia lampunya akan otomatis hidup. Karena saya beranggapan bahwa suhu inilah suhu yang tepat menurut saya. Karena apabila saya memasukkan atau berusaha untuk menetaskan telur di mesin tetas ini, dia pas di usia 21 hari dia bisa menetas. Jadi patokan saya karena saya menggunakan ini mesin tetas ini, jadi suhu pasnya itu antara 38,3 derajat Celcius. Kemudian turunnya
suhu dinginnya apabila dia sudah mencapai suhu maksimal atau top suhu lah istilahnya kan, 38, dia akan turunnya itu dia cuman 0,5 derajat Celcius teman-teman. Ya, ini sudah maksimal 38,3. Nanti kalau dia sudah 37,8, ini kan mati nih. Kalau dia sudah turun suhunya 37,8, maka dia lampunya otomatis hidup lagi. Nah, inilah yang suhu yang pas. Berdasarkan pengalaman kami, berdasarkan pengamatan kami, menggunakan mesin tetas ini. Sekali lagi, menggunakan mesin tetas ini. Kalau mesin tetas teman-teman bagaimana ya? Tidak bisa disamakan teman-teman. Ya, karena begini teman-teman, saya punya ini alat pengukur kelembaban menggunakan ini ya, hygrometer. Di sini tidak hanya untuk mengukur kelembaban teman-teman. Di sini bisa juga di sini juga sudah satu paket ini ada. Jadi yang 70% ini kelembabannya, ini yang suhunya. Jadi kalau hygrometer ini saya masukkan ke dalam mesin tetas ini, dia suhunya itu 40 derajat malah teman-teman. Jadi lebih tinggi. Tapi di sini dia tetap 38,3. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi suhu ini tidak bisa dijadikan patokan. Ya, patokannya bagaimana? Rentangnya kalau teman-teman ya istilahnya kita harus bereksperimen, kita harus trial and error atau kita harus beruji coba sendirilah. Jadi suhu yang tepat seperti apa itu pada akhirnya, pada intinya kita sendiri yang tahu. Karena tidak semua termostat itu sama atau sama-sama akurat. Jadi pasti akan ada selisih. Ya kalau tidak percaya teman-teman coba saja nanti yang termostat digital dengan yang yang kayu biasa atau menggunakan hygrometer lah mungkin ya. Nanti bandingkan sama enggak sih suhunya, pasti akan ada selisih. Intinya kayak gini. Apabila teman-teman berhasil menetaskan telur ayam di usia 21 hari dengan suhu 37 derajat Celcius, berarti itulah suhu yang benar. Apabila teman-teman berhasil menetaskan telur di usia 21 hari dengan suhu 38 derajat Celcius, itu pas 21 hari dia menetas, berarti itulah suhu yang benar. Apabila teman-teman berhasil menetaskan telur ayam di usia 21 hari dengan suhu 39 derajat Celcius, maka itulah suhu yang benar, teman-teman. Jadi ini nih tidak bisa dijadikan patokan. Patokannya yaitu tadi menetasnya pas 21 hari, maka dia suhunya pas. Ini saya sudah pernah ganti teman-teman. Jadi dulu ini kan udah pernah rusak nih. Jadi ini baru nih teman-teman. Dengan tipe yang sama karena saya maunya plug and play kan. Jadi cocok gitu langsung masuk, jadi tidak perlu bongkar-bongkar lagi. Jadi di termostat saya yang lama ini dulunya di sini 39,5 saya settingnya. 39,5 dengan istilahnya batas toleransi turun ke bawah itu cuma 39 derajat dan itu pas 21 hari. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa pasnya 38 ya, tidak. Tetap diperlukan trial and error teman-teman. Jadi apabila teman-teman ingin melakukannya ya, maka saran saya bermainlah di suhu aman yakni 38 derajat Celcius. Kan tadi rentangnya antara 37 sampai 39. Nah, apabila teman-teman ingin main aman ya suhunya 38 aja lah gitu kan. Kemudian turun suhunya itu ya 37 lah pastinya, karena batas toleransi untuk suhunya bisa turun itu cuman kalau mesin tetas telur itu maksimal cuma 1 derajat. Jadi kalau di sini 38 maka turun suhu maksimalnya 38, maka dia turunnya akan 37. Jadi itu teman-teman ya. Jika teman-teman ingin bermain aman, bermainlah di suhu 38 derajat Celcius. Nanti amati hasil akhirnya. Apabila dia menetas kurang dari 21 hari, berarti suhu 38 tersebut perlu diturunkan. Apabila dia menetasnya lewat dari 21 hari, maka suhu 38 derajat Celcius itu perlu dinaikkan. Intinya seperti itu teman-teman.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.